Pak yang sekarang lanjut Pak Taufik Basari, silakan Pak. Ya, nanti. Iya, sebentar. Pak Taufik Basari dulu. Yuk. Baik, terima kasih pimpinan atas waktunya Pak Kapolda, Pak Kapolres. Ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan, nanti mohon izin pimpinan untuk bisa diperkenalkan untuk dapat dijawab. Yang pertama, Pak Kapolda, Pak Kapolres, kenapa kemudian ini menjadi penting kita bawa dalam rapat di Komisi 3 ini? Karena ada hal yang berbeda antara seseorang yang meninggal di dalam tahanan dengan seseorang yang meninggal di luar tahanan di dalam keadaan bebas. Orang yang meninggal di dalam keadaan yang bebas itu menjadi tanggung jawabnya sendiri. Apa yang terjadi pada dirinya itu menjadi tanggung jawabnya sendiri. Sementara orang yang meninggal di dalam tahanan itu adalah tanggung jawabnya negara. Apapun penyebabnya. Nah, itulah mengapa rapat ini menjadi sangat penting untuk memastikan apa yang menjadi penyebab dari kematian dan apakah juga ada tindakan-tindakan yang harusnya dilakukan secara profesional tapi tidak profesional, terlepas dari penyebab kematian. Nah, itulah yang menjadi penting. Oleh karena itulah maka saya berharap betul dalam rapat ini kita bisa mendapatkan segala informasi yang disampaikan secara apa adanya, ya. Karena semua tujuan kita di sini adalah mencari kebenaran. Saya juga berharap pihak kepolisian ketika menanggapi rapat ini juga dalam semangat yang sama-sama kita mencari kebenaran. Itu yang pertama, bukan dalam bentuk pertanyaan untuk yang pertama. Nah, yang kedua, dalam perkara ini visum yang dilakukan adalah visum luar, betul ya? Pertanyaan saya, apakah visum luar dalam praktek kedokteran itu cukup valid untuk bisa menentukan penyebab kematian? Mungkin itu dulu yang dijawab. Boleh ya pimpinan ya? Ya. Pertanyaan, apakah visum luar itu dapat dinyatakan cukup untuk bisa menentukan penyebab dijawab kematian? Singkat saja Pak, bisa atau tidak? Ya. Singkat saja. Dokternya mungkin. Pak dokter, Silakan dokter. Bu Dokter saya langsung. Ya, izin menjawab Pak. Kalau visum luar itu tidak bisa kita pakai patokan untuk menentukan sebab kematian. Oke, baik. Itu pertanyaan saya ya. Nah, pertanyaan berikutnya masih ke Ibu Dokter ya. Karena di sini saya lihat visumnya tidak mencantumkan jam. Pertanyaannya pada jam berapa visum tersebut dilakukan? Jamnya, karena di dalam visumnya tidak ditulis jam. Pukul berapa tepatnya? Kurang lebih itu 8:30 Pak. Setengah 9, 8.30 pagi. Oke, 8.30 pagi. Baik, pertanyaan ketiga. Dari kronologi, baik tadi yang diterangkan oleh pihak kepolisian maupun dari kuasa hukum, ya, saya melihat di dalam dokumen visum terdapat keterangan bahwa almarhum masuk ke UGD itu pukul 1.00, betul ya? Mungkin sembari dilihat Bu Dokter visumnya supaya bisa mengikuti ya. Di dalam visum ini tertulis masuk ke UGD pukul 1.00. Sementara, betul ya? Masuk ke IGD-nya itu belum jadi mayat Pak. Jadi kan belum butuh. Bukan. Ini mana? Kalau jam itu belum jadi Saya mayat. baca ya. Baru Saya baca nih poin A Bu Dokter. Ini juga menyangkut validitas dari sebuah dokumen ya. Hasil pemeriksaan kan tadi visum, repertum dan seterusnya, data diri, kemudian hasil pemeriksaan sebagai berikut. Anamnesis. Tahanan masuk unit gawat darurat Rumkit Bayangkara Palu jam 1.00 WITA. Yang benar yang mana, Bu Dokter? Memang benar Pak, masuknya jam 1, tapi itu masuknya dalam keadaan masih hidup.
Iya betul betul. Pertanyaan saya kan tadi kan Pernyataan saya adalah masuk rumah sakit jam 1.00, betul ya? Iya, Oke. Selanjutnya pada pukul 3:12 berdasarkan keterangan dari kuasa hukum ya, penyidik Muhammad Yusuf menyampaikan kepada ibu almarhum bahwa almarhum Bayu atau Bayu pada saat itu masuk rumah sakit, sehingga ada rentang waktu 2 jam 16 menit barulah kemudian ibunda dari Bayu diberitahukan. Selanjutnya, betul, selanjutnya meninggal dunia pada pukul 04.47 kalau nggak salah. Betul, Bu Dokter? 447. Yang menangani pada saat beliau masuk di IGD adalah saya. Jadi almarhum beliau itu meninggal jam 4:57. 57 ya 4:57. 57. Oke. Jadi ada rentang-rentang waktu seperti ini ya. Masuk jam 1, kemudian jam 3 diberitakan pada ibunya, kemudian pukul 4:57 meninggal dunia. Sehingga ada kurang lebih 4 jam berada di rumah sakit. Oke. Pertanyaan keempat masih terkait dengan visum. Di dalam visum saya baca Bu Dokter, ini ada keterangan juga ya, tadi di poin A tadi anamnesis itu tadi bagian terakhir, riwayat tidak makan selama 1 minggu. Betul ya? Ini saya membaca visum. Betul begitu? Saya yang menangani. Jadi informasi ini saya dapatkan dari penyidik karena almarhumnya adalah masuk dengan sesak hebat. Jadi saya memberikan respon, panggil tidak ada respon, seperti itu. Jadi riwayat informasi ini tidak makan selama 1 minggu, seperti itu. Berarti Ini adalah hasil catatan resmi dari pihak kedokteran, sebagaimana yang saya baca di visum bahwa terdapat riwayat tidak makan selama 1 minggu. Bisa dipertanggungjawabkan berarti ya keterangan ini ya. Oke. Lalu yang berikutnya ya, ada keluhan sesak, muntah darah 1 kali. Ada muntah darah 1 kali. Muntah darahnya pada saat di IGD, di UGD. Muntah darahnya ini informasi dari penyidik di tahanan. Kalau tidak ada lagi, itu informasi yang kami dapatkan. Karena informasi dari yang mengantar 1 minggu tidak makan, ada riwayat muntah darah 1 kali, seperti itu. Dan setelah kami melakukan pemeriksaan, ternyata almarhum juga ada demam, seperti itu. Saya tanya lagi ya, izin pimpinan. Keterangan bahwa tidak makan 1 minggu, kemudian muntah darah 1 kali dari penyidik atau dari yang mengantarkan atau dari siapa? Siapa nama yang memberikan keterangan ini? Ingat Pak Dokter? Kalau untuk ini saya tidak tahu, intinya kami semua pasien yang masuk di IGD kami tangani dengan keluhan kala. Bukan, pertanyaan gini. Ini kan dokumen resmi. Yang nanti kita akan telusuri lagi nih secara pro justisia. Ya, artinya di sini dituliskan muntah darah 1 kali, kemudian riwayat tidak makan selama 1 minggu. Yang menurut dokter tadi katakan itu merupakan keterangan yang disampaikan oleh yang mengantarkannya. Nah, siapa yang mengantarkannya, namanya siapa, penyidikkah atau temannya atau siapa? Nah, itu yang kita butuhkan penjelasannya di sini Pak Dokter. Yang mengantar adalah pada saat yang piket. Kalau untuk namanya saya nggak tahu. Namanya tidak tahu. Oke, kita catat ya. Berarti yang menyampaikan adalah yang mengantar ya, kemudian yang piket ya, namanya tidak tahu. Nanti mudah-mudahan bisa kita mintakan namanya. Oke. Pertanyaan berikutnya masih kepada para dokter ini. Bapak dan Ibu dokter, kalau berdasarkan pengalaman selama dokter berpraktek selama ini, ya, apakah seseorang dengan keluhan sakit lambung gitu ya, yang kemudian anggaplah dia ada di rumah, kemudian sakit lambung dan sebagainya, periksa ke dokter,
itu satu gejala yang dapat dikategorikan atau berdasarkan pengalaman dapat menyebabkan kematian seseorang sampai orang meninggal karena sakit lambung seperti itu. Ini saya ingin menangkap kewajaran saja dulu. Kalau tidak ada rujukannya tidak apa-apa. Tapi kalau bisa dijawab boleh. Silakan. Terima kasih. Selama ini kasus-kasus yang sering masuk ya karena kita menilai keluhan lambung selama 1 minggu itu kalau kita tidak makan otomatis bisa saja terjadi perdarahan lambung ya namanya gastritis erosif dan otomatis asam-asam lambung itu bisa naik dan menjadi rasa sesak. Nah, sesak yang tidak tertangani dengan baik ya ini bisa menyebabkan kematian juga. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Untuk Pak Dokter. Pertanyaan ke